Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya David Simbolon dari Prodi Informatika 24 dengan NIM 11S24001. Di sini saya akan menjelaskan dari praktikum pertama dari mata kuliah pemodelan dan simulasi perang, pemodelan dan simulasi. Nah, di mana yang pertama itu ada yang kalian pelajari itu yang dimana itu adalah dasar-dasar penggunaan Blender atau fundamental Blender, dimana Blender itu adalah sebuah software yang open source yang sangat populer untuk 3 dimensi modeling, animasi, rendering, sculpting, dan berbagai proses kreatif visual lainnya. Memahami fundamental Blender sangat penting bagi pemula seperti kami untuk menguasai software ini. Jadi penjelasan fundamental Blender ini yang pertama itu ada user interface atau muka yang dimana itu Blender memiliki apa ya, user interface untuk kompleks bagi pemula, yang dimana elemen-elemennya itu yang pertama viewport, area kerja utama ini untuk melihat untuk kita melihat dan mengedit objek 3 dimensi, dimana outliner untuk menampilkan semua objek dalam scan seperti data layer. Selanjutnya timeline, yang ini digunakan untuk mengatur animasi, membuat keyframe sepanjang waktu. Dan selanjutnya itu toolbar dan slide bar berisi alat bantu untuk move, scale, dan ini toolbar dan slide bar itu berisi alat bantu seperti move, scale, rotate, serta pengaturan tambahannya. Jadi untuk memutar ini, untuk menggeser ini move, ini scale-nya untuk perbesar volume, dan ini dia transformnya itu kombinasi dari scale, move, scale, dan rotate ini. Yang selanjutnya itu ada navigasi dasar di viewport. Yang pertama itu yang biasa digunakan itu di tengahnya mouse. Jadi tengah mouse itu untuk yang berputar-putar itu nanti digunakan, itu dipencet untuk membuat rotasi atau orbit kamera. Nah, kalau untuk menggeser seperti yang ini, untuk seperti ini. Nah, tapi kalau contohnya kita menggunakan touchpad laptop, kita akan menggunakan 2 jari, dan 2 jari ini kita akan gunakan untuk menggeser secara bersama-sama. Nah, untuk selanjutnya itu untuk menggeser pandangannya itu tetapi tidak merotasi itu kayak gini. Dia menggunakan kalau di mouse dia menggunakan shift, kita tekan shift, sama yang di tengah itu yang untuk putaran itu MMB namanya, middle mouse button, MMB singkatannya, shift dan MMB. Jadi hasilnya itu seperti ini. Jadi kalau contohnya pakai touchpad nanti shift tambah 2 jari terus digesernya. Selanjutnya itu numpad untuk kontrol tampilan cepat. Contohnya seperti ini tampilan dari frontnya, ini side-nya 3, ini side-nya dari atas dari 7. Nah, dan selanjutnya itu ada ini object mode, edit mode, glow, vertex, wake, texture. Nah, jadi untuk fundamental Blender ini yang sering digunakan itu adalah object mode dan edit mode. Jadi kalau contohnya untuk menggantinya itu digunakan tab, edit mode, object mode. Tapi cuma untuk kedua ini. Nah, biasanya kalau untuk mempelajari kedua ini itu sudah masuk ke yang level yang lebih tinggi. Yang selanjutnya itu ada itu transformasi dasar, di mana nanti itu yang dimana G untuk memindahkan objek seperti ini. G untuk memindahkan objek, ini dia. Baru R untuk rotate dia atau memutar. Dan selanjutnya itu S untuk scale, untuk mengubah ukuran objek jadi lebih besar atau lebih kecil tergantung kita. Dan selanjutnya itu dapat kalau G itu dapat
G, R, atau S-nya itu dapat dikombinasikan menggunakan X, Y, Z. Jadi kalau G tambah X itu nanti kita akan menggeser atau memindahkan objek itu ke sumbu X. Kalau GY itu memindahkan ke sumbu Y, kalau Z itu memindahkan sumbu Z atau ke atas. Jadi kalau contohnya RX, nanti RX kita akan memutar objek ke arah sumbu X, jadi RY kita akan memutar ke arah sumbu Y, RZ kita memutar ke arah sumbu Z. Nah, kalau SZ itu sebenarnya S tidak berguna karena S itu cuma untuk memperbesar saja. Yang selanjutnya itu untuk modeling dasarnya itu, modeling untuk membantu objeknya itu yang paling biasa digunakan itu modifiernya itu. Jadi modifier ini ada beberapa yang paling sering yang sudah sering saya gunakan, yaitu mirror, subdivision, bevel, solidify, edge split, array, geometris, dan emitter. Case juga sudah pernah saya gunakan. Nah, selanjutnya itu untuk material dan shading itu, di mana material itu mana yang benar? Material itu digunakan untuk mengatur warna, refleksivitas, transparansi. Shader editor digunakan untuk node material secara kompleks. Kalau UV mapping nanti digunakan untuk membungkus tekstur 2 dimensinya ke permukaan objek 3 dimensi. Yang selanjutnya itu ada lighting dan renderingnya yang digunakan untuk menghasilkan gambar nakir. Jadi lightingnya itu akan menghasilkan sebuah bayangan tergantung di mana kita meletakkan ini si cahaya ini. Nah, si cahaya ini. Nah, jadi ini akan keluar nanti sebuah cahaya ke tergantung kemana, ke arah mana dia dibuat. Jadi kalau ke sini dia cahayanya, nanti seharusnya di sini lah dia nanti ada bayangannya ke yang hitam-hitamnya. Yang selanjutnya itu render engine, di mana Blender memiliki dua utama, itu F atau real time dan cycles atau driving time. Yang selanjutnya itu kamera menentukan sudut pandang saat merender. Yang selanjutnya itu kalau untuk shortcut yang penting itu menurut saya itu ada beberapa, seperti kalau contohnya di sini Shift A digunakan untuk apply-nya. Jadi lebih mudah to scale atau apa. Shift A itu untuk menambahkan menambahkan objek baru, jadi lebih mudah. Jadi gak perlu harus nambah add gini. Misalnya itu control ini digunakan untuk apply semua pengaturan yang lebih mudah seperti location, rotation, dan scale-nya. Yang selanjutnya itu kalau tab ini tadi digunakan lebih mudah untuk ke arah objek mode dan edit mode itu. Nah, yang selanjutnya itu kalau untuk Shift D itu digunakan untuk menduplicate. Nah, ini dia hasil duplicate-nya. Yang selanjutnya itu kalau contohnya untuk menghapus atau mendelete itu kita bisa menggunakan X. Nah, ini kalau kita delete kan, nah sudah hilang. Kalau contohnya delete juga bisa langsung hilang. Nah, jadi itu sekian Pak penjelasan dari saya. Sekian Pak penjelasan fundamental Blender dari saya. Sekian, terima kasih.